Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, namun rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percayakan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar bagaimana Yesus memberikan kita suatu pengertian, suatu pengajaran, suatu penjelasan tentang dari mana Yesus berasal, siapa yang mengutusnya, dan bagaimana kesatuan antara Yesus dan Bapa yang mengutusnya. Tetapi yang mau disampaikan oleh Yesus, ternyata banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu tidak akan pernah percaya kepada Bapa yang mengutus. Dan dia mengatakan, kamu tidak pernah mendengar suara Bapa, tetapi kalau kamu mendengar suara Putra, kamu sudah mendengar suara Bapa. Sebab apa yang dibawa oleh Yesus, apa yang disampaikan oleh Yesus, adalah apa yang disampaikan dan dikatakan oleh Bapa. Maka Yesus hari ini mengingatkan kita sesungguhnya tentang keselamatan. Bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui Yesus. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dikatakan oleh Yesus kepada kita dengan satu tujuan, supaya kita selamat, supaya kamu selamat. Ia mengatakan tentang dirinya sebagai cahaya, sebagai terang, yang membandingkan dirinya dengan Yohanes, bahwa banyak orang mendengarkan pewartaan Yohanes. Lalu mengapa orang tidak mendengar pewartaan dari Yesus? Sebab Yohanes mewartakan tentang pelita itu, tentang diri itu, tentang terang itu, yaitu Yesus. Lalu mengapa orang tidak percaya pada Yesus?
yang merupakan terang itu sendiri, pelita itu sendiri, cahaya itu sendiri. Saudara-saudari, dalam masa prapaskah kita membutuhkan terang itu. Terang yang mampu menghalau kegelapan hidup kita. Terang yang mampu memberikan kita cahaya. Cahaya yang mampu memberikan kita suatu kekuatan agar kita mampu melihat jalan kehidupan kita. Cahaya menerangi jalan hidup kita. Cahaya menerangi hati dan pikiran kita. Cahaya yang menerangi langkah-langkah hidup kita. Dan dialah Yesus sendiri. Yesus yang akan memberikan kita hidup melalui salib. Saudara-saudari, apa yang kita butuhkan sekarang adalah mari kita menerima Yesus dalam hidup kita. Kita mendengarkan suara yang Ia katakan kepada kita. Kita harus mendengarkan suara. Kita harus mendengarkan firman-Nya kalau kita ingin beroleh hidup kekal. Yesus mengatakan, kamu tidak datang kepadaku, maka kamu tidak memperoleh hidup yang kekal. Tetapi jika kamu datang kepadaku, kamu memperoleh hidup. Sebab di dalamku, di dalam diriku, ada keselamatan. Saudara-saudari, masa prapaskah adalah masa untuk menemukan kembali, menemukan kembali jalan hidup kita yang hilang oleh karena kita sering tidak setia kepada Allah. Bahkan kita mengkhianati Allah. Ini adalah waktu yang tepat. Waktu di mana kita diundang oleh Yesus untuk kembali memperbaharui hidup kita di dalam firman. Mempengaruhi hidup kita dengan mendengarkan firman. Memperbaharui hidup kita dengan mewujudkan firman. Yesus hari ini dengan tegas mengatakan Dia adalah cahaya yang akan menghalau kegelapan. Dan Dialah cahaya yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bagaimana persiapan kita selama masa prapaskah? Apakah kita semua yakin, sudah percaya akan keselamatan yang diberikan oleh Yesus? Bagaimana kita cara hidup keagamaan kita yang sederhana? Bagaimana kita taat pada panggilan gereja untuk datang beribadah? Apakah kita mewujudkan ibadah kita di dalam kehidupan keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita sebagai gereja ini? Oleh karena itu, saudara-saudara, mari persiapkan diri kita baik-baik, agar nanti kelak ketika Tuhan datang hadir dalam hidup kita, yang menjumpai kita sebagai orang-orang beriman yang telah siap untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus mengudusnya, memberkati kita dengan berkat-Nya yang mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.